Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Good morning. Anugerah Tuhan sempurna buat saudara dan saya. Pagi yang luar biasa sekali. Ya, saya di tengah-tengah hutan pinus di rest area di daerah Kopeng. Pagi hari ini pesan dari hati Bapak buat kita diambil dari Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17. Murid-murid satu kali dia datang pada Yesus dan berkata, tambahkanlah iman kami. Kuatkanlah iman kami. Tambahkan, tumbuhkan, dan kuatkan iman kami. Nah, salah satu cara memang iman kita bertumbuh dan semakin kuat. Itu adalah lewat sebuah proses yang namanya penderitaan. Lewat sebuah proses namanya persoalan dalam kehidupan ini. Yang semua kita pasti hari-hari ini sedang mengalami dibentuk Tuhan secara luar biasa. Lewat semua kejadian, proses, dan khususnya selama COVID ini, saya percaya sungguh-sungguh bahwa sedang terjadi akselerasi, akselerasi kedewasaan iman saudara. Yang selama ini mungkin imannya hanya tumbuh 1%, maka hari-hari ini di tengah-tengah COVID ini naik melonjak bisa 30-40%. Ya, naiknya. Dan ini yang dibutuhkan. Karena Tuhan sedang menguji iman kita, menguji motivasi kita dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini. Jangan biarkan perasaan saudara yang mengendalikan hidup saudara dan mengarahkan kemana saudara harus berjalan. Tapi hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh hidup kita diatur, dituntun oleh firman. Firman yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Inilah yang harus menjadi panduan dan menuntun hidup kita. Nah, Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa bagaimana caranya iman itu bertumbuh, iman bertambah, dan iman semakin kuat dalam kehidupan kita. Nah, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dia berkata, iman timbul, iman datang, faith come, bahasa Inggrisnya faith come, iman datang kepada kita. Keyakinan datang dalam diri kita. Itu dikatakan faith come by hearing and keep on hearing the word of God. Terjemahan bahasa Indonesia dikatakan iman itu timbul atau iman itu datang dalam hati kita, dalam roh kita. Melalui apa? Dengan mendengar dan terus mendengar dan terus mendengar firman Kristus. Firman Kristus. Bukan hanya firman Tuhan tetapi firman Kristus. Nah, apa bedanya di sini? Nah, ketika kita bicara tentang firman Kristus, kita berbicara tentang firman yang hidup. Nah, kata firman ini dipakai kata rema dalam ayat ini. Rema. Rema itu artinya bukan firman yang hanya sekedar huruf-huruf yang tertulis. Itu namanya logos di dalam Alkitab kita. Atau di iPhone kita. Itulah logos. Huruf-huruf, firman-firman, kalimat-kalimat, perkataan Tuhan yang tertulis. Tetapi rema itu adalah firman yang hidup. As a living word. Kristus itu adalah perkataan yang hidup, firman yang hidup. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kemana Yesus melangkah, itu firman sedang melangkah. Sudah bisa mendengarkan detak jantung daripada firman itu. Karena firman itu adalah Kristus sendiri. Rema itu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang hidup. Sebagaimana Kristus hidup. Perkataan yang hidup dan diurapi, inilah yang dimaksudkan dengan rema itu. Dan kita berkata di sini, iman timbul, iman datang karena mendengar, dan mendengar firman rema yang keluar dari mulutnya Tuhan. Nah, kalau iman itu datang karena sudah mendengarkan perkataan yang datang dari mulut Tuhan yang hidup buat saudara untuk situasi saudara hari ini dalam kehidupan saudara, maka sama halnya setan juga bekerja dengan cara yang sama.
ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu bertumbuh semakin kuat dalam hati kita ketika setiap hari kedua telinga kita hanya mendengarkan hal yang negatif, mendengarkan berapa orang yang mati setiap hari, mendengarkan betapa susahnya hidup, betapa ekonomi ke depan akan semakin sulit, dan kemudian resesi, krisis ini masih berkepanjangan, belum tahu berapa tahun lagi, mungkin 2-3 tahun lagi nih ekonomi bisa pulih normal betul-betul. Nah, kalau setiap hari yang kita baca dan kita dengarkan, itu adalah suara-suara yang datang dari orang-orang yang negatif, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang mentalnya mental kalah, mental pengecut, mental yang tidak punya harapan. Kalau saudara setiap hari bergaul dan mendengarkan orang-orang seperti ini, atau suara-suara yang diinspirasi oleh suara dunia yang lebih bukan pikiran Tuhan, tapi pikiran yang datang dari kerajaan kegelapan, maka yang terjadi adalah ini. Yang muncul bertumbuh kuat dalam hati saudara adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini. So, pilih hari ini untuk filter telinga saudara. Apa yang saudara dengar setiap hari, pastikan yang saudara dengarkan, kalau engkau ingin imanmu bertumbuh dan bertambah, adalah perkataan Kristus yang hidup setiap hari. Entah itu lewat YouTube, lewat WhatsApp yang setiap hari saya kirim, YouTube channel, atau ya begitu banyak sekali hari ini. Ya, kita ada pada grace period di mana kita betul-betul bisa mendengarkan firman, membaca firman sebanyak yang kita mau hari-hari ini. So, pilih hari ini karena Tuhan akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Lukas pasal 18 untuk mencari iman di bumi ini. Adakah iman di bumi ini? Nah, pastikan ini ketika Yesus datang, iman saudara dalam kondisi yang prima, kuat, karena masa-masa sukar di mana kita hidup hari ini, itu dibutuhkan iman untuk kita bisa memenangkan pertempuran, memenangkan pertandingan, bahkan merebut janji yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi kita. So, Tuhan Yesus memberkati saudara, sunat telinga saudara untuk hanya mendengarkan Tuhan dan suaranya, dan rema yang keluar dari mulut Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.